Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, jumpa lagi dengan saya Ati Munfarida. Nah, di sini kita akan membahas tentang materi sejarah kebudayaan Islam, tentang perkembangan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Nah, peta konsepnya di sini dakwah periode Mekah terbagi menjadi 3, yakni yang akan kita bahas yang pertama kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, yang kedua substansi dan strategi dakwah periode Islam, dan yang ketiga peristiwa penting dalam dakwah periode Mekah. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kalian bisa melihat ya gambar Ka'bah pada masa jahiliyah. Nah, secara etimologi, masa jahiliyah berasal dari kata jahil atau jahala yang berarti bodoh. Zaman jahiliyah periode pertama, kalian bisa melihat gambarnya di sini. Nah, sebelum bangsa Arab memeluk agama Islam, mereka telah mengenal beberapa cabang ilmu pengetahuan dan seni sastra. Dan letak negeri Arab yakni berada di ujung barat daya benua Asia dan sebelah utara berbatasan dengan Syam, Palestina, dan Al-Jazirah. Nah, pada bagian selatan berbatasan dengan Teluk Aden dan Samudra India. Nah, pada sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia. Dan di bagian barat berbatasan dengan Selat Bab al-Mandeb. Oke. Selanjutnya, kalian lihat peta di situ ya. Nah, kondisi Arab Saudi di daerah Mekah terdiri atas gurun pasir yang sangat panas dan gersang, sehingga hal tersebut mempengaruhi sikap dan perilaku bangsa Arab yang dikenal sebagai bangsa pengembara, yang sering berpindah-pindah dengan mengendarai unta dan kuda. Nah, dari latar belakang hal tersebut, yang menjadikan bangsa Arab ini senang hidup bebas tanpa aturan yang mengikat mereka. Nah, modal utama bangsa Arab dalam bertahan hidup di alam gurun pasir yaitu berupa kekuatan, keuletan, dan keberanian. Dan bangsa Arab ini tidak menyukai anak-anak wanita atau perempuan sebab wanita dinilai makhluk yang lemah, tidak mampu berperang, dan tidak kuat melakukan pekerjaan berat. Nah, mindset bangsa Arab dahulu memandang dan menilai bahwa jika tidak memiliki anak laki-laki itu menjadi aib baginya. Nah, meskipun bangsa Arab terdahulu memiliki watak yang kasar, namun penduduk Arab memiliki jiwa seni sastra yang tinggi, terutama dalam bentuk syair dan sajak, dan itu menjadi kebanggaan orang Arab. Nah, dari segi keyakinan, bangsa Arab pada zaman jahiliyah terbagi menjadi 4 golongan. Nah, golongan pertama ini yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan yang terdapat dalam Quran Surat Al-Jazirah ayat 24. Dan golongan kedua yakni mengakui adanya Tuhan, namun mengingkari adanya hari kebangkitan, yakni terdapat dalam Quran Surat Al-Qaf ayat 15. Nah, yang ketiga golongan yang menyembah berhala dan setiap kabilah memiliki berhala sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, golongan lain adalah yang mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Sohibah. Ada pula yang menyembah malaikat atau jin. Namun, hal tersebut bukan berarti menjadikan label jahiliyah ini bangsa yang membuat stigma yang negatif saja. Namun, bangsa Arab terdahulu memiliki sisi-sisi positif. Di antaranya, pada bidang tradisi keilmuannya, yakni mereka menguasai ilmu astronomi, ilmu nasab, ilmu rasi-rasi bintang, tanggal-tanggal kelahiran, dan takrib mimpi. Nah, yang kedua, mereka berdagang dengan strategi berdagang dalam 2 musim selama 1 tahun, pada musim dingin ke negeri
Yaman, dan pada musim panas pergi ke negeri Syam. Nah, yang ketiga, bersyair. Mereka melaksanakan pagelaran kesenian qasidah-qasidah, gubahan, dan sastrawan Arab. Nah, yang kedua, menuliskan kata-kata hikmah pada bangunan agung, dan syair-syair diisi dengan pujian dan sanjungan terhadap kedermawanan. Nah, yang keempat, mereka ini senang sekali menghormati tamu dan menjamu tamu dengan memberikan harta benda yang mereka miliki. Mereka juga menepati janji loh. Janji bagi bangsa Arab jahiliyah dahulu merupakan hutang yang harus mereka bayar. Jadi kita bisa menyimpulkan sisi negatif pada zaman jahiliyah dulu, mereka sering berjudi, menyembah berhala, mabuk-mabukan, dan terjadi perbudakan di mana-mana. Nah, di sisi positifnya, mereka berdagang, menghormati tamu, menepati janji, dan bersyair.